Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Permatasari. Saya guru fisika di SMA Negeri 2 Kikim Selatan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini saya menggunakan model problem based learning dengan metode diskusi, tanya jawab, dan juga praktik miniatur panel surya pada materi energi terbarukan kelas 10 kurikulum Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Ketua kelas pimpin doanya. Allah Bang, sebelum kita baca doa. Doa mulai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Berarti semuanya hadir ya? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan menampilkan sebuah video tentang materi kita hari ini. Simak bersama ya. 75 tahun merdeka, Indonesia justru tengah menghitung mundur kelangkaan energi. Dari 15 tahun ke depan, keterbatasan energi dari minyak dan gas perlu dijawab dengan sumber energi baru. Berdasarkan Outlook Energi Indonesia 2017 yang diterbitkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, jika tidak ada penemuan ladang baru untuk komoditas minyak dan gas bumi, cadangan dua jenis energi ini akan menipis dalam waktu dekat. Pada 2030 diperkirakan Indonesia akan mengimpor minyak secara neto sekitar 540 juta barel per tahun atau 1,5 juta barel per hari. Indonesia juga akan mengalami penurunan produksi gas dan diprediksi menjadi importir gas sepenuhnya pada 2025. Komoditas batu bara yang diperkirakan masih akan bertahan hingga lebih dari 60 tahun pun terindikasi akan berkurang cepat seiring perkembangan Indonesia. Bagaimana dengan batu bara? Produksi batu bara Kita tonton tadi, sekarang Ibu mau konsepsi dulu. Itu ada sebuah pertanyaan. Energi memiliki kapasitas yang terbatas sehingga suatu waktu nanti akan habis. Karenanya berbagai pihak mulai dari pemerintahan sampai ilmuwan berupaya mencari sumber energi lainnya untuk dikembangkan sebelum bahan bakar fosil habis. Apa yang terjadi jika manusia hidup tanpa listrik? Ayo siapa yang berani jawab? Ya. Zalda. Kegiatan akan terhambat, semua kegiatan akan terhambat. Contohnya seperti yang kita lakukan sekarang karena tidak mempunyai sinyal dan tidak mempunyai baterai. Iya, seperti yang kita lakukan sekarang. Jika tidak ada listrik maka tidak akan bisa kita lakukan. Iya, tidak akan bisa kita lakukan seperti penampilan PowerPoint tersebut kalau tidak ada listrik, tidak bisa menampilkan PowerPoint. Oke, bagus. Nah, satu lagi, siapa yang berani menjawab apa yang terjadi apabila kita manusia hidup tanpa listrik? Tangan satu lagi. Yoga. Semua aktivitas akan terhambat, Bu, seperti memasak nasi, kulkas tidak menjadi dingin, tidak bisa menggosok baju, Bu. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah selesai kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, pendekatan titik dan mengenai energi terbarukan peserta didik diharapkan dapat 1. Menganalisis energi terbarukan dan energi alternatif serta pentingnya energi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, melakukan percobaan sederhana menggunakan energi terbarukan. 3. Merencanakan rancangan pembuatan alat peraga atau prototipe penghasil energi sederhana sebagai solusi masalah ketersediaan energi. Manfaat dari energi
energi alternatif itu seperti di video tadi ya, apa kira-kira? Mengurangi impor Luar negeri. begitu. Iya, mengurangi impor dan apa namanya? Minyak bumi gas alam. Dan apa lagi pemanfaatan dari energi terbarukan? Ramah lingkungan, Bu. Ramah lingkungan, tidak terjadinya kelangkaan. Oke. Energi alternatif sering dikenal juga dengan istilah energi terbarukan. Pada dasarnya energi alternatif ini berfungsi untuk menggantikan bahan bakar konvensional. Tahu bahan bakar konvensional? Tahu. Sip. Ini apa namanya? USB charger step up ini
Tiga, solder jalur positif pada solder panel surya dengan kabel merah dan jalur negatif dengan kabel hitam. 4. Solder out positif dapat step up dengan kabel merah dan negatif dengan kabel hitam. 5. Siapkan kartun bekas dan akan digunakan untuk menyangga solder panel surya. 6. Ketuk karton sebanyak 2 lipatan agar bisa menyangga solder panel surya. 7. Siapkan lembaran dan lumuran kartun dengan lem. Tempel ke permukaan kartun yang sudah dilumuri dengan solar panel. Pertanyaan ketiga. Rancanglah dan rencanakan desain produk, alat dan bahan serta langkah-langkah pembuatannya. A. Alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, panel surya. Yang kedua, quick connector. Yang ketiga, motor DC 3 volt. Yang keempat, baling kipas. Yang kelima, saklar on atau off. Yang keenam, baterai charger. Dan ketujuh, modul charger baterai lithium. B. Langkah-langkah pembuatan praktik miniatur panel surya. Yang pertama, kita siapkan seluruh peralatan. Kedua, panaskan solder dan siapkan timah. Ketiga, solder jalur positif dan solder panel dengan kabel merah dan jalur negatif. Keempat, solder part positif pada kit tab up dengan kabel merah dan part negatif dengan kabel hitam. Kelima, ketuk kartu sebanyak 2 lipatan agar bisa menyangga solar panel. Ketujuh, siapkan lem bakar dan lumuri kartu dan lem. Kedelapan, tempelkan permukaan kartu yang sudah dilumuri lem pada solar panel. 9, siapkan baling kipas untuk uji coba laju putaran pada kipas angin. Dan 10, hubungkan kabel USB ke solar panel dan kipas. Solar panel kipas angin siap digunakan. Desain atau sketsa prototip miniatur panel surya. Ini desain dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 yang mempresentasikan kerja sama kami. 1. Simaklah tautan video berikut. 2. Deskripsilah permasalahan yang terdapat dari video yang telah ditonton dan diamati. Bagi kami dari video yang kita tonton tadi, kita bisa belajar bahwa panel surya merupakan energi terbarukan yang bisa kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari dan mengurangi penggunaan energi yang tak terbarukan. 3. Pertanyaan formatif. Apa yang terjadi jika manusia hidup tanpa listrik? Menghambat segala kegiatan, contoh di saat kita ingin melakukan presentasi karena tidak ada listrik dan tidak ada jaringan. Kita ice breaking dulu pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya? Saya kasih nilai 75. 75 di materi pelajaran kita sudah besar ya. Oke. Cepat ya, jawabnya langsung tulis tangan. Ayo, siap-siap. Ayo. Sebutkan 3 energi tak terbatas. Minyak bumi, gas alam, satu lagi. Ayo, yang ada di luar ini. Yang ditanya ini satu.
Satu lagi pertanyaan terakhir ini. Cepat ya. Sebutkan 3 energi terbarukan. Ada. Ya, ada ya. Panas bumi, matahari. Panas bumi. Panel surya, Ya, panel surya. biomasa, ada juga biomasa Ya, panel surya. Energi terbarukan atau energi alternatif terbarukan. Panel surya. Panel surya itu menggunakan matahari sebagai ada juga listrik. iya, sebagai penghubung untuk terus apa lagi? Jelaskan ya. Angin, Hah? air, Kincir, air, kincir air. Ya. kincir angin, Kincir angin. Oke. Benar sekali Alda. Oke, Alda double. Namanya Alda semua ya. Nah, ini yang terakhir. Ini yang terakhir ditanyakan. Menurut kalian, apa yang terjadi jika ternyata tidak ada lagi energi listrik yang bisa digunakan? Nah, ini yang tidak bisa digunakan, energi listrik yang sudah tidak bisa digunakan apa? Coba. aku. Ya, apa ada? Kalau tidak ada energi listrik yang tidak bisa digunakan, Yang bisa digunakan lagi? tidak bisa kan? Yang bisa digunakan. Energi listrik yang tidak bisa digunakan lagi kayak gitu. Oh, ya. Jadi kehidupan kita terasa hampa dan kembali ke zaman dahulu. Oh, dari tadi jawabannya terasa hampa terus ya. Kalau tidak mikirnya kalau tidak ada listrik lagi bu, saya tidak bisa menghidupkan HP, ya kan? Jadi hampa, jadi diam saja di rumah kayak gitu. Oh ya, oke. Salah satunya sudah nyambung ke HP ya. HP itu salah satu teknologi. Kita tidak bisa menghidupkan lagi teknologi atau tidak bisa menggunakan teknologi lagi. Oke, kesimpulan hari ini kita kembalikan kepada siapa yang mau? Oke, Fikri. Kesimpulan hari ini apa Fikri? Materi kita hari ini. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kita, yaitu energi alternatif terbarukan. Energi alternatif sering dikenal dengan istilah energi terbarukan. Pada dasarnya, energi alternatif ini berfungsi untuk menghasilkan bahan bakar konvensional. Karena energi alternatif terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat terus diperbarui secara alami. Tujuan utama dari dibuat energi alternatif adalah untuk mengganti energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Macam-macam energi alternatif terbarukan seperti panas matahari, air, panas bumi, biomasa, dan angin. Manfaat diciptakan energi alternatif adalah mengurangi ketergantungan terhadap energi berbahan bakar fosil dan membantu mengatasi masalah iklim. Mungkin hanya itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini, energi terbarukan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.